Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan asma Allah, dengan menyebut namanya Allah. Ar-Rahman yang maha Rahman, Ar-Rahimi yang maha Rahim. Pada sebelumnya pernah saya jelaskan sifat Rahman dan sifat Rahim. Jadi Allah mempunyai sifat Rahman ini adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah yang tidak pandang bulu. Semua dapat, baik manusia, jin, malaikat, tumbuhan, hewan, semua makhluk Allah mendapatkan sifat Rahman ini di dunia. Tapi kalau sifat Rahim itu makhsusatan lil mu'minina, khusus orang-orang yang beriman saja. Ar-Rahim ini yang mendapatkan bagian daripada sifat Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Ahkamul Islam, ahkam jamak daripada hukum. Ahkam berarti hukum-hukum. Ahkamul Islami, hukum-hukum Islam. Kam berapa ahkamul Islami, hukum-hukum Islam. Ahkamuhu, adapun hukum Islam itu khamsatun, 5. Yang pertama al-fardu, itu fardu. Was sunnatu, dan sunnah. Wal mubahu, dan mubah. Wal haramu, dan haram. Wal makruhu, dan makruh. Menurut kitab ini ya. Kenapa di sini disebutkan al-fardu bukan al-wajib? Karena al-fardu ini sudah mencakup, yaitu wajib. Al-fardu yang difardukan Allah berarti itu yang diwajibkan. Contoh fardu yang hukumnya fardu itu adalah sholat dan tolabul ilm. Jadi tolabul ilm faridotun, faridotun ala kulli muslim wal muslimah. Jadi menuntut ilmu adalah fardu, hukumnya sama seperti sholat ya. Fardu, sholat fardu, menuntut ilmu fardu ya. Dua-duanya wajibnya itu menggunakan kalimat atau kata fardu. Karena sholat tanpa ilmu juga sia-sia, nggak ada gunanya. Punya ilmu nggak dipakai sholat ya bodoh baik. Makanya fardu, wajibnya sama menuntut ilmu dengan sholat ini ya. Artinya ibadah yang wajib selain sholat yang memakai fardu itu menuntut ilmu, talabul ilmu. Kalau siang puasa itu pakai kutiba alaikumus siyam, bukan faridotun, bukan farodo, tapi pakai kutiba, bukan furido. Kutiba alaikumus siyam, bukan furido alaikumus siyam, pakai kalimat kutiba alaikumus siyam. Jadi kalau menuntut ilmu pakai faridotun ala kulli muslim. Jadi wasunnatu, dan sunnah. Yang sunnah apa? Yang sunnah itu qobliyah ba'diyah. Kalau sholat subuh itu jangan pakai ba'diyah. Kalau sholat asar jangan pakai ba'diyah. Kalau sholat maghrib itu Nabi tidak qobliyah, tapi sahabat qobliyah, tapi Nabi mendiamkan. Jadi menjadi sunnah taqririyah ya. Bagi yang mau melaksanakan ya itu boleh-boleh saja, bagian daripada sunnah, tapi sunnah taqririyah, sunnah daripada ketetapan Nabi. Wal mubahu, dan mubah. Yang hukumnya mubah itu banyak. Apa contohnya? Yang mubah ya banyak, perkara-perkara mubah itu banyak ya. Karena setiap perkara itu bisa hukumnya berubah-ubah. Satu perkara itu bisa fardu, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa makruh, tergantung situasi, kondisi, dan keadaannya seperti apa, dan persoalannya seperti apa. Makanya dengan kita mengetahui apa itu hukum-hukumnya ini, kita bisa milah-milah dalam segala hal. Wal haramu, dan haram, wal makruh, dan makruh.
Di sini hukum kenapa ada haram tapi nggak disebutkan halal wal halal gitu. Jadi halal di situ al mubah, yang udah dihukumi mubah itu halal, boleh. Yang dibolehkan berarti dihalalkan. Karena halal itu bukan wajib, halal. Jadi kebalikan daripada haram. Yang haram itu dilarang, berarti yang halal enggak dilarang, artinya dibolehkan. Mal fardu wal wajibu, ini diperhatikan satu-satu. Wal wajibu fi'luhu fa idza fa'alahu mukallafu yanalu thawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Ini secara pengertian dasar. Jadi wajib itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ya, dikerjakan oleh seorang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah mengetahui baik buruk, benar salah, yang sudah bisa menimbang-nimbang, sudah ada akalnya sudah jalan. Kalau belum ngerti ini baik buruk, salah benar, itu belum mukallaf namanya. Balita, ada api dipegang, ya, ada benda-benda yang bahaya dipegang, ada benda-benda kotor dipegang, nggak ngerti, itu bukan mukallaf. Oh, udah mukallaf udah ngerti, oh ini bahaya, oh ini sumur jangan deket-deket, oh ini kotoran jangan deket-deket. Nah itu mukallaf. Nah, kalau mukallaf apakah harus 15 tahun? Syarat 15 tahun untuk laki-laki itu adalah syarat sudah balik. Jadi berbeda antara balik dan mukallaf. Kalau balik, kalau laki-laki itu usia 15 tahun, kalau perempuan usia 8 tahun. Kalau dulu usia 9 tahun, batis isinina. Ya, tapi kalau sekarang 8 tahun sudah ada yang balik anak perempuan. Ada perubahan ini ya, zaman. Itu harus ada pembaharuan. Jadi harus disyarahkan lagi. Ada revisi. Yanalu thawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Ya, kalau dikerjakan mendapatkan pahala dan boleh ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu secara garis besarnya begitu. Itu fardu. Jadi segala yang fardu itu semua yang ketika dikerjakan itu berpahala. Tapi ketika ditinggalkan sebaliknya justru mendapatkan dosa. Kam nau'an al-fardu. Nah, fardu dibagi dua. Nau'ani, ya, dibagi dua. Nau'ani, dua pembagian. Yang pertama fardu ain, yaitu fardu ain. Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah. Mal fardu aini, apa itu fardu ain? Wal wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin, yaitu kewajiban untuk mengerjakannya ala kulli, atas semua mukallaf, orang-orang yang mukallaf. Kasolati wasiyam. Jadi anak 10 tahun kalau nggak sholat itu tegurannya agak supaya hatinya terpukul, merasa terpukul, jadi agak dibentak sedikit, agak keras sedikit. Ya, kasolati wasiyam. Itu kewajiban yang harus dikerjakan oleh semua orang Islam, seperti sholat dan puasa itu udah umum harus dilaksanakan. Malah fardu kifayah, kalau yang kifayah itu enggak harus semua. Wal wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafin wa idza fa'ala wahidun saqata 'anil baqina ka sholatil janaiz. Jadi kalau udah sebagian melakukan, gugurlah sebagian yang lain. Jadi enggak harus dikerjakan oleh semua orang Islam. Kalau ada sebagian yang mengerjakan, ya sudah. Contohnya seperti kasolatil janaiz, seperti sholat jenazah. Wallahu a'lam. Dulu ya, ini durasinya habis.